masih ada harapan. Jadi ini bedanya sakaratul maut dengan sakit itu ya. Walaupun sama-sama sakit, namun yang satu masih ada harapan sembuh, yang satu tidak punya harapan. Bahwa sakarat dan proses kematian. Kematian adalah hal yang pasti akan menimpa semua manusia, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lebih lengkap di mana saja. Proses sakaratul maut adalah pintu dari alam kehidupan menuju alam kematian. Proses sakaratul maut ada yang pendek dan sebentar, ada pula yang lama. Nanti akan insya Allah akan kita jelaskan. Di surat Al-Waqiah disebutkan nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kalian dan kami tidak lemah. Bahwa jadwalnya sudah ada. Dan kita, Allah menunjukkan bahwa dia tidak lemah, tidak lupa, kemudian masing-masing sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwalnya gitu ya. Tidak harus menunggu tua, kalau sudah jadwalnya sudah ada, pasti akan dihampiri juga kematian itu. Ya. Tanda-tanda sakaratul maut orang beriman bahwa pada saat seseorang beriman menjelang kematiannya, maka dia akan melihat malaikat maut yang terlihat dalam rupa yang bagus dan didampingi oleh malaikat rahmat pembawa kain kafan dan balsam dari surga. Nanti insya Allah di penjelasan akhir ada video pendek ya, nanti bisa kita lihat bersama gimana kondisi orang yang menjelang kematian dan orang itu beriman itu ya. Bahwa pada saat orang sakaratul maut itu malaikat sudah hadir dalam bentuk yang rupawan dan membawa kain balsam dari sorga. Kemudian walaupun begitu fisik tetap sakit ya. Jadi tanda sakaratul maut adalah fisik sakit, tubuh semakin tidak berdaya, kemudian persendian tubuh akan berpisah dan mengucapkan salam perpisahan dengan pada tubuh yang lainnya. Di mana tubuh nanti akan berjumpa di hari kiamat ketika dibangkitkan lagi. Nah, beberapa hadis mengatakan bahwa sakitnya itu karena apa? Roh itu berpisah dengan persendian tubuh kita. Satu persatu dilepas-lepas itu sakitnya kayak apa gitu ya. Dan nanti akan istilahnya ruh pamitan, nanti akan ketemu lagi setelah hari perbangkitan. Nah, kemudian saat nyawa manusia dicabut ya, di surat Al-Waqiah 83 disebutkan walaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu mengapa kalian tidak bisa menghindar ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Di surat Al-Qiyamah juga disebutkan kalla idza balaghatit taraq. Sesekali-kali janganlah begitu apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Jadi kenapa Allah nyebut nyawa di kerongkongan? Karena ini puncaknya sakit. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa kematian itu biasanya dari ujung kaki itu rohnya dicabut pelan-pelan, pelan-pelan sampai naik dan puncaknya di kerongkongan. Makanya ayatnya mengatakan kalau sudah nyawa sudah di kerongkongan itu kan ibaratnya tinggal di sekali tarikan aja itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga Allah menyebutkan di dalam dua surat ini, baik di surat Al-Waqiah maupun Al-Qiyamah, itu ukurannya kerongkongan. Karena kerongkongan ada di leher itu puncaknya sakit karena berpisahnya antara jasad dengan ruh. Dan itu yang sesuatu yang sangat berat. Nah, kemudian dalam sebuah hadis, sesungguhnya semua manusia pasti akan mengalami kesusahan kematian dan sakaratul maut. Dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lainnya. Seraya berkata, semoga kamu sejahtera, kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai nanti hari kiamat. Jadi ini perpisahan antara ruh dengan jasad kita, masing-masing sendi tubuhnya itu akan mengalami kesakitan karena berpisah dengan rohnya.
Kemudian kesakitan sakaratul maut para nabi. Jadi para nabi pun akan mengalami sakit, bahwa sebelum Rasulullah SAW meninggal, beliau meminta sebuah wadah berisi air dan diusapkan ke wajah beliau. Seraya beliau berucap, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi oleh sakaratul maut. Nah, kenapa? Oh ya, sebelum Rasulullah meninggal, beliau meminta sebuah wadah berisi air dan minta diusapkan ke wajah beliau. Jadi minta diambilin air, kemudian beliau berucap, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi oleh sakaratul maut. Dan di situ Aisyah melihat sebagai istrinya yang mendampingi beliau mengatakan, aku tidak bisa berharap seseorang akan mengalami keringanan maut. Setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasul pun mengalami kesakitan sakaratul maut. Setelah melihat itu Aisyah mengatakan, saya sudah tidak akan berharap lagi orang dikasih keringanan. Wong yang sebaik-baik manusia saja mengalami kesakitan sakaratul maut. Kira-kira begitu kesan Aisyah. Dan yang lain otomatis akan mengalami kesakitan yang sama, bahkan mungkin lebih itu ya kira-kira, karena manusia terbaik, manusia pilihan Allah pun tetap mengalami kesakitan sakaratul maut. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah ditanya bagaimana rasanya kematian. Beliau menjawab, bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam bol yang basah, lalu ditarik dengan kasar. Itu katanya Ibrahim alaihissalam, bahwa bagaimana rasanya sakit kematian itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga ditanya, jawabannya, kematian yang saya rasakan seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal. Itu penuturan dari Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Isa berpesan kepada para kaum Hawariyun, berdoalah kepada Allah agar meringankan untukmu sakaratul maut. Jadi artinya pertama proses sakaratul maut itu sakit itu sudah pasti, karena fisik berpisah dengan ruh itu ya. Jadi kita suka tidak suka itu akan mengalami sakit, karena manusia yang terbaik pun juga mengalami kesakitan. Nah, kemudian masa sakaratul maut disebut masa kritis. Manusia membutuhkan pendampingan pada saat menjelang sakaratul maut agar dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dihindari dari tipu daya setan. Nah, ini sebagai peringatan bahwa pada saat seseorang sakit keras ya, katakanlah di rumah sakit itu ya, itu kan pasti orang berharap sembuh. Tapi harus juga dipikir, kalau nggak sembuh gimana? Kalau dia meninggal gimana? Nah, itu butuh pendampingan. Pada saat-saat kritis itu butuh pendampingan, butuh ada yang menemani, mentalkini, dan sebagainya. Jangan dibiarkan sendirian itu ya. Bahkan ada pernah terjadi kasus orang sakit kritis di ruang ICU, kemudian keluarganya nggak boleh masuk, ini ICU. Tapi ada satu orang yang maksain, akhirnya sama perawatnya dibolehkan masuk ke pasien, ternyata itu kan di rumah sakit Kristen. Telinganya dikasih ini semacam suara supaya dia mendengar puji-pujian terhadap Yesus di telinganya. Tahu enggak? Jadi ini pantesan orang ini merasa gelisah terus. Untung ada keluarga yang makin datang, akhirnya dicopot itu alat bantu dengarnya itu. Ternyata itu semacam menjadi standar di rumah sakit Kristen. Memang dia punya misi. Nah, artinya kita harus masa-masa itu harus dikawal itu ya, dideketin, kemudian didampingin supaya ya memang orang sakit berharap sembuh, tapi karena opsi ada pilihan kedua. Kalau pilihannya kematian ya harus dibantu, didampingi, kemudian jangan sampai malah disesatkan atau dibiarin sendirian. Pada saat-saat gawat begitu, kalau didatengin keluarga pasti dia lebih tenang. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa masa kritis, jangan sampai dilepas sendirian. Nah,
Kemudian bagi orang yang dolim dan durhaka akan mengalami kengerian sakaratul maut. Ini di surat Al-An'am 93 disebutkan, walau taro idzil zalimuna fi qamaradil mauti wal malaikati basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tuzzauna adzabal huni bima kuntum taquluna Allahi khairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang dolim berada dalam sakaratul maut. Sedangkan para malaikat memukul tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah nyawa kalian. Pada hari itu kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kalian mengatakan pada Allah perkataan yang tidak benar dan kalian menyombongkan diri. Jadi ini dia surat Al-An'am ini sebutkan betapa mengerikannya pada saat orang-orang dolim. Allah nyebutnya bukan orang kafir, tapi orang-orang dolim. Nanti akan kita jelaskan bagaimana orang dolim sama orang kafir berbeda saat sakaratul maut. Nah, kemudian kalau orang beriman itu ada hiburannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Dalam surat ini Allah menghibur orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Tuhanmu. Namanya kalau kembali pasti kita senang ya. Kembali ke kampung, mudik aja kita senang. Kan kalau lebaran kan mudik kamu berarti kita senang. Suruh kembali artinya kita dikasih hiburan, kamu kembali pada Allah dengan hati yang diridho dan diridhoinya. Itu yang paling nikmat kalau sudah ridho dan diridhoinya. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini untuk orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut. Jadi walaupun kita sakit, tapi dihibur. Sakitnya itu sudah sunatullah, sudah fitrahnya pasti kita sakit. Tapi pada saat orang beriman menjalankan kematiannya, beliau dihibur sama malaikat. Kira-kira tenang aja lah, ini sakit mas sebentar, kira-kira begitu ya. Kamu akan kembali pada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi kesakitan tetap ada, tapi hiburan dari malaikat itu ada. Jadi yang beriman nggak usah khawatir, ini bagian dari fitrah. Kita kalau kena paku atau beling aja sakit kan itu sudah fitrahnya. Tapi kalau yang ini kesakitan itu akan dihibur dengan apa namanya hiburan bahwa kamu akan mengalami kehidupan yang lebih nikmat selanjutnya. Kemudian orang itu dicabut nyawanya dengan keadaan mencintai perjumpaan dengan Robnya. Ini orang yang beriman ketika menjelang ini. Nah, kemudian ada sebuah hadis, tapi hadisnya ini didoifkan ya, tapi saya bacain aja. Perhatikan 3 hal pada seorang mayit ketika ia meninggal. Jika pelipisnya berkeringat, matanya berlinang, dan lubang hidungnya mengembang, itu adalah rahmat Allah yang telah turun kepadanya. Jika ia berdengkur seperti onta yang dicekik, padam roman mukanya dan berbuih kedua sudut mulutnya, itu adalah azab Allah yang telah menimpanya. Hadis riwayat Salman Al-Farisi namun didoifkan. Jadi artinya dalam hadis ini ciri-cirinya kalau berkeringat katanya ini orang beriman. Tapi ngorok katanya apa azab. Namun terus roman mukanya mungkin gelap itu ya. Namun harus kita jangan boleh terburu-buru menuduh orang. Kadang-kadang begini, sakitnya macam-macam, kadang-kadang kematiannya juga beda. Katanya orang jantung mukanya agak gelap, mungkin pembuluh darahnya pecah itu ya. Jangan buru-buru kita, wah ini suul khotimah ini, gelap mukanya. Kita nggak boleh tergesa-gesa seperti itu. Nah, artinya bisa juga karena faktor penyakitnya beda-beda. Jangan terlalu terburu-buru. Nah, kemudian ini ada kisah Fir'aun yang tobat tapi sudah terlambat ya. Ya. Di surat Yunus ayat 90 dan 91, hatta idza adrakahu
kharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Fir'aun telah hampir mati tenggelam, dia berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi Allah menjawab di surat berikutnya, Al-ana waqad asoita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka Pak sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi saat Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah dan kematian sudah di depan mata, Fir'aun baru sok sadar, baru sok tobat itu ya. Namun tobatnya, sadarnya sudah terlambat. Katanya kemarin kemana aja, bolak-balik dikasih peringatan dari Musa, membantah terus, melawan terus, bahkan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Setelah kematian sudah di depan mata, sudah nggak punya pilihan, baru sok saya mau beriman seperti imannya Musa dan kaum Bani Israel. Nah ini kesadaran yang sudah terlambat. Jadi percuma sudah nyapa sudah di tenggorokan dan di kerongkongan, itu hanya sekedar ini aja. Orang seperti itu nanti kalau sembuh lagi ya kumat lagi. Orang-orang begitu sudah mentalnya seperti itu. Kalau kepepet ya pura-pura tobat. Coba kalau maling digebukin satu kampung ya pasti tobat. Begitu segar bukan lagi ya kambuh lagi. Kan kira-kira betul. Itu tobatnya Firaun, tobat yang sudah terlambat karena dinyatakan sudah tidak punya pilihan lagi, sudah terombang-ambing di Laut Merah dan mati tenggelam. Nah, kemudian ada penyakit yang sumber ini kesakitan sakaratul maut adalah durhaka dan dolim adalah pangkal kesakitan sakaratul maut. Nah, ini ada kisah sahabat Nabi namanya Alqamah, susah mengalami kematian karena durhaka pada ibunya. Jadi sahabat pun ada yang tidak semuanya bagus gitu ya. Ini ada Alqamah ini mungkin sahabat yang grade-nya berapa gitu ya. Sama orang tuanya nggak berbakti. Nah, sehingga waktu itu ibunya sempat mengutuk, saya tidak ridho dengan Alqamah ini. Sehingga waktu Alqamah sakit keras, itu ditalkinin nggak mati-mati, nggak sembuh-sembuh. Kemudian beberapa sahabat yang menalkini ini mengadu pada Rasulullah SAW bahwa ini Alqamah ini kok berat sekali waktu sakaratul maut. Akhirnya Rasul nanyain, masih ada ibunya enggak? Masih ada, tapi udah lama nggak berkomunikasi. Akhirnya bilang sama ibunya supaya memaafkan anaknya itu Alqamah. Katanya ibunya, saya sudah benci banget sama Alqamah ini, saya enggak mau maafkan. Terus katanya Rasul, sahabatnya laporin lagi pada Rasul, ini ibunya sakit hati sama ini, Alqamah ini. Katanya Nabi, kalau ibunya nggak memaafkan, ini harus kita bakar ini Alqamah ini. Tahu enggak? Supaya dia mati. Karena ini sekarat kesian itu ya. Mungkin sudah berhari-hari nggak mati-mati tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya begitu kata-kata mau dibakar, ibunya nggak tega. Ya sudah, saya maafkan Alqamah. Akhirnya saat itu juga lepas nyawanya. Jadi ini salah satu bentuk kesakitan sakaratul maut adalah durhaka pada orang tuanya. Jadi ini sebagai peringatan kita. Dan berikutnya lagi kezoliman. Ini kan sebetulnya durhaka itu dolim kan. Dolim pada orang tua, entah itu ibu, entah ayah, atau entah dua-duanya. Nah, kezoliman itu yang paling banyak pada penguasa. Misalnya begini, Kamal Atatürk itu penghapus kekhalifahan Islam di Turki dan diganti dengan sekuler, mati dengan menderita sakit sirosis yang sangat lama. Tubuhnya sampai bau menyengat. Jadi Kamal Atatürk itu matinya lama. Sakitnya bukan lama, tapi sekaratnya yang lama. Jadi Allah menghukum orang-orang dolim itu dengan sekarat sebagai bentuk siksaan itu. Sehingga sampai berbau tapi nggak mati-mati sampai
katanya lebih dari setahun 2 tahun itu apa namanya Ataturk nggak mati-mati. Kemudian pemimpin Israel si tuang jagal yaitu Ariel Sharon koma atau kritis atau sakaratul maut selama 6 tahun. Itu bahkan videonya ada, fotonya banyak kalau kita lihat di YouTube maupun di Google ya. Itu orangnya kantornya Ariel Sharon gemuk betul sampai tinggal tulang. Sudah nggak bisa diapa-apain, taruh aja di rumah sakit sampai 6 tahun. Sudah nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi itu sebetulnya bukan sakit, itu sakaratul maut. Tapi 6 tahun. Kan umumnya sakaratul maut kan pendek tuh. Mungkin ada yang berapa detik. Kalau kecelakaan mungkin berapa detik, ada yang berapa menit, ada yang berapa jam, ada yang berapa hari. Tapi ada juga yang luar biasa, yang ini nih, bertahun-tahun ini. Ini semuanya pangkalnya pada kedoliman dan durhaka. Bukan karena kekafiran ya. Jadi kesakitan sakaratul maut yang berkepanjangan adalah bentuk siksaan Allah sebelum siksaan abadi nanti di neraka. Jadi salah satu bentuk siksaan Allah adalah kedoliman. Kedoliman pada siapapun juga, makanya kita jangan sampai melakukan kedoliman, ini membuat kesusahan nanti pada saat sakaratul maut. Nah, kemudian tanda husnul dan su'ul khotimah. Bagi orang yang beriman, kesakitan sakaratul maut atau yang berkepanjangan tidak dapat diidentikan bahwa yang bersangkutan su'ul khotimah, karena bisa jadi yang bersangkutan dosanya sedang dihapuskan. Jadi itu salah satu bentuk memperingan dosa juga, sakit lama. Nah ini bukan berarti ini su'ul khotimah gitu ya. Bagi orang beriman itu sakit lama itu sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa-dosanya supaya nanti semakin enteng gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai Islam, stroke lama, terlihat kasihan, tapi mungkin Allah sedang menghapus sisa-sisa dosanya supaya dia masuk derajat surganya yang paling tinggi. Nah itu kemudian dia masih punya dosa-dosa yang lain dihapus dengan sakit. Nah itu karena Allah mau meningkatkan derajat yang lebih tinggi, mau kasih dudukan surga yang paling tinggi, jadi dikasih tambahan cobaan dengan sakit berkepanjangan. Nah, itu berarti bukan berarti suul khotimah, tapi itu husnul khotimah. Kemudian banyak juga para ulama dan mujahid yang mati mengenaskan. Ada yang mati di dalam penjara, ada yang ditembak, sakit-sakitan, dikucilkan. Padahal yang bersangkutan itu di mata Allah husnul khotimah. Beliau adalah orang-orang yang istimewa, tapi matinya di dunia ini kayak teraniaya. Kita pernah mendengar kematian Hasan al-Banna, itu pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu di masa pemerintahan Raja Farouk di Mesir tahun 47, ini ditembak ini Hasan al-Banna ini sama intel pemerintah. Kemudian dia bilang barang siapa yang berani mengangkat jenazah ini akan masuk penjara. Barang siapa yang membawa jenazahnya pun akan masuk penjara. Jadi akhirnya begitu ditembak, kemudian intelnya tuh datang ke ayahnya, ayah masih ada itu, ayahnya umur 80 tahun. Katanya hanya kamu dan anakmu yang boleh ngubur Hasan al-Banna. Nah sehingga waktu Hasan al-Banna ditembak itu, yang ngubur itu yang gotong jenazahnya perempuan. Saudara-saudaranya sama bapaknya hanya 8 orang. Karena dolima penguasa saat itu. Sehingga kemudian beberapa tahun kemudian kerajaan Raja Farouk habis, kerajaan Mesir itu habis. Kemudian baru pengadilan mengulang lagi nih kasus ini, kedoliman yang luar biasa. Jadi kalau dibilang Hasan al-Banna mati di jalan itu sebetulnya mungkin bentuk kemuliaan. Kemudian yang seorang pejuang yang mengantar jenazah cuma 8 orang. Dan itu perempuan yang 7. Yang laki cuma bapaknya tok. Bapaknya sudah tua, tidak boleh ada orang lain berani nganterin. Karena intelnya di mana-mana. Berani mengucapkan duka cita saja masuk penjara. Itu namanya penguasa, dia juga penerusnya Fir'aun ya bisa berbuat apa saja gitu ya. Tapi ini kan di mata dunia, dia juga matinya kelihatannya mengenaskan. Tapi padahal mungkin di mata Allah akan dimuliakan. Nah, kemudian banyak juga yang mati di penjara gitu ya. Kita lihat sering ulama-ulama mati di penjara.
dikucilkan, kemudian dan sebagainya. Padahal dia itu di mata Allah adalah mati yang husnul khotimah yang mulia. Nah, kemudian ada juga orang yang mati dihormati manusia, jenazahnya diantar oleh ribuan manusia, bisa jadi dia suul khotimah. Tapi karena pejabat, karena duitnya banyak, pengaruhnya banyak, yang nganter banyak, jangan kita sangat baik ini husnul khotimah, belum tentu. Bisa jadi dia disempurnakan kenikmatan di dunia, biar apa ibaratnya orang Jawa dilolok dihabisin no. Padahal dia di akhirat itu sudah menunggu azabnya, bisa saja. Jadi yang kelihatan apa namanya ditembak atau dikucilkan bisa jadi itu malah mendapat kemuliaan. Dan ini sebaliknya yang dihormatin malah sebetulnya dia mati yang sangat buruk yaitu suul khotimah. Nah, kemudian ada juga orang yang kafir matinya kok terlihat damai dan sejuk. Sebetulnya dia bentuk kasih sayang Allah pada orang kafir ini. Ada orang-orang kafir yang baik yang pernah tidak melakukan kedoliman orang lain, matinya ya enak aja, cepat gitu ya, seolah-olah namanya itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Mumpung masih di dunia udah dikebaikin, matinya yang enak gitu loh. Itu sebagai penyempurnaan kenikmatan dia di dunia supaya nanti di akhirat nggak minta apa-apa lagi. Kan dihabisin di dunia. Dia ada orang kafir matinya enak gitu ya. Kok kayaknya damai, nggak ada gelisahnya. Itu sebagai penyempurnaan kenikmatan Allah pada orang itu saat di dunia dikasih kenikmatan. Tapi kalau yang urusannya kalau sakaratul maut itu bukan kafir tapi kedoliman. Itu yang membuat sakaratul maut menjadi berat. Nah, ukuran husnul khotimah maupun suul khotimah diukur dari sejauh mana yang bersangkutan istiqomah di dalam ketaatan pada Allah. Walaupun yang bersangkutan mati sakit yang berkepanjangan. Jadi ukurannya adalah bagaimana orang itu istiqomah di jalan kebenaran Allah. Itulah husnul khotimahnya di situ kalau istiqomah. Kalau sekedar casing kematiannya itu bisa macam-macam itu ya. Nah, saya kira itu aja. Nanti habis ini saya setelin videonya nih. Ini video 2 dulu. Iya, jangan tanya-tanya dulu sebelum videonya ini. Ini saya langsung video 2 dulu. Yuk, dulu.